Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Apa kabar saudaraku yang terkasih? Ada sukacita pagi ini, amin. Yang bersukacita beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Ya, saya percaya lewat pujian, penyembahan, ada iman yang dibangunkan, amin. Saat kita punya iman, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang berkekurangan Tuhan beri kelimpahan. Amin. Karena itu saudara, saat ada pujian penyembahan, pastikan iman saudara dibangkitkan. Jangan datang dengan pulang sama saja, jangan. Ya, akhirnya apa? Kita boring, kita bosan. Hari Minggu ke gereja dengan tidak sama saja. Jangan. Ya, usahakan bangkitkan iman saudara. Karena lewat pujian penyembahan, Tuhan bertata di atas pujian. Amin. Kita yang sakit disembuhkan kalau kita punya iman. Amin. Ayo antusiaslah memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, pagi ini firman yang akan saya bawakan. Selama kita hidup pasti masih ada mujizat. Selama kita hidup pasti masih ada masalah. Masih ada pergumulan. Tapi ada kabar baiknya, selama kita hidup pasti masih ada mujizat. Kapan mujizat itu terjadi? Semua saat ada masalah. Kapan masalah itu terjadi? Semua saat ada mujizat. Kita lihat perkawinan di Kana. Ada masalah Bapak Ibu? Ada mujizat? Ada. Saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ada masalah? Ada mujizat? Ada. Jadi hidup ini jangan takut. Ketika ada masalah pasti ada mujizat. Beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi jangan mujizatnya aja yang diharapkan tetapi masalahnya enggak mau. Ya, semakin masalah itu datang semakin memproses hidup kita. Semakin proses itu sulit semakin menguatkan iman kita. Semakin iman kita kuat mujizatnya pun semakin besar. Amin. Ya. Firman Tuhan pagi ini kita baca dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Saya ayat 1, ayat 2 dan selanjutnya kita bergantian. Ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2. Ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam. Ayat 4. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kita baca ayat 9 bersama-sama saudara, 3, 2, 1. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan tetap hari Sabat. Beri kemuliaan buat Allah kita. Ya, saudara yang terkasih, di sini Alkitab menceritakan bahwa ada satu mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Bethesda itu berasal dari bahasa Ibrani, artinya rumah belas kasih atau rumah kasih karunia. Nah, banyak sekali orang-orang sakit berkumpul di situ, saudara. Sampai Alkitab mencatat ada 3 penyakit yang dicatat di Alkitab, yaitu orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Nah, mengapa? Pertanyaannya, mengapa orang-orang itu berkumpul di tepi kolam Bethesda? Mengapa saudara? Ternyata
malaikat Tuhan akan turun ke dalam kolam Bethesda. Saat malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu, airnya akan bergoncang. Nah, saat itulah orang-orang sakit itu berlomba-lomba ingin menjadi yang pertama saat masuk ke dalam kolam itu. Karena hanya orang yang pertama sekali masuk ke dalam kolam itu yang menjadi sembuh, saudara. Nomor 2, nomor 3 tidak. Mereka akan mengulang kembali. Hanya yang nomor 1 yang sembuh saat air itu bergoncang dan dia yang masuk ke dalam. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari itu juga ada seorang yang lumpuh yang sudah 38 tahun berbaring di situ. Tuhan Yesus menghampirinya dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Dari kisah ini, saudara, saya mengambil ada 3 makna kehidupan yang harus kita jalani dan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Jadi 2000 tahun yang lalu yang namanya pergumulan masuk ke dalam kolam itu saat airnya bergoncang. Jadi saudara yang terkasih, bapak yang lumpuh ini selalu kalah bersaing. Ya, sampai 38 tahun dia menunggu di situ. Dia selalu kalah, dia selalu terbelakang. Apakah 38 tahun itu waktu yang singkat, saudara? Tidak. Waktu yang sangat lama sekali. Dia selalu tereliminasi, dia selalu kalah dalam persaingan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mau tidak mau hidup ini adalah persaingan. Katakan dengan sebelah kanan kirimu, hidup ini persaingan. Berkat yang ingin kita raih, bukan kita aja yang menginginkannya, saudara. Semua orang menginginkannya, amin. Masa depan yang penuh harapan, bukan kita aja yang mau meraihnya. Semua orang mau meraihnya. Jadi hidup ini adalah persaingan. Jadi jangan ada yang bermalas-malasan ya. Kita menyuruh anak-anak kita supaya belajar keras, supaya bekerja keras, supaya ikut les sana, les sini, supaya belajar tekun. Karena apa? Karena di dalam studi pun ada persaingan. Kita mengharapkan anak-anak kita juara 1, minimal dapat 10 besar. Karena kita tahu di sekolah pun terjadi persaingan. Di dalam pekerjaan terjadi persaingan. Di marketplace terjadi persaingan. Dimanapun kita berada, hidup ini adalah persaingan. Jadi anak muda, ingat, jangan sampai masa depanmu lumpuh. Karena engkau tidak mau bersaing. Karena engkau asik di zona nyamanmu. Main game online, bermalas-malasan. Jangan sampai masa depanmu lumpuh. 38 tahun engkau gak dapat pekerjaan. Engkau gak bisa apa-apa. Engkau masih menyusahkan orang tua. Makanya kalau hari ini kami sebagai orang tua itu terlalu cerewet. Belajar. Jangan main game. Jangan malas-malasan. Hari ini dengar perintah firman Tuhan. Kalau engkau tidak mau lumpuh masa depanmu, ayo bangkitlah. Amin anak muda. Angkat tilammu, angkat zona nyamanmu, angkat kemalasanmu dan berjalanlah bersama Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Jangan sampai umur 38 tahun hidupmu sia-sia masih menyusahkan orang tua. Apapun kelumpuhanmu anak muda hari-hari ini. Apakah engkau lumpuh karena malas belajar? Apakah engkau lumpuh karena gadget? Apakah engkau lumpuh karena pergaulan? Bangkitlah hari ini. Amin. Hidup ini adalah persaingan. Lihat orang tua yang 38 tahun lumpuh. Dia gak bisa apa-apa. Ya, jadi kalau kalian hari ini masih lumpuh, malas belajar, masih lumpuh, malas untuk datang ke Tuhan. Hati-hati, mau jadi apa kalian 30 tahun nanti umur kalian? Apa masih mau menyusahkan orang tua? Tidak kan? Apa masih mau sudah menikah minta-minta sama orang tua? Malu. Jadi bangkitlah anak muda. Angkat kemalasanmu dan berjalanlah bersama Tuhan. Amin. Iya, kita lihat saudara, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, bukan kita saja
Tetapi semua orang menginginkannya. Karena hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah persaingan. Mau nggak mau ini sudah kita alami sekarang. Ya, kita lihat di tempat ini, nggak ada kok sainganku. Biarlah seperti ini aja, nggak usah next level. Dengar saudara, jangan kita lumpuh nanti. Nggak tahu apa-apa. Saya semalam baru di coaching sama Boksu. Yang belajar buat PowerPoint. Nanti kalau papa nggak ada gimana? Saya bilang, saya bisa belajar sama yang lain. Saya bilang. Akhirnya khotbah ini menusuk saya saudara. Hidup ini persaingan. Boksu bilang, masa lu sebagai ibu gembala kalah nanti sama jemaat? Saya langsung, oh iya ya. Akhirnya saya belajar walaupun belum sempurna, Boksu menyempurnakannya kembali. Jadi dengar saudara, hidup ini adalah persaingan. Makna hidup yang kedua saudara, yaitu life is grace. Hidup adalah kasih karunia. Hidup adalah anugerah. Apa arti anugerah? Tangan Tuhan selalu terulur menolong kita. Kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 8 dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Ya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Inilah saudara yang dinamakan kasih karunia, anugerah. Tangan Tuhan selalu terulur menolong kita. Nah, orang lumpuh ini mendapat kasih karunia Tuhan. Dia nggak usah menceburkan dirinya ke dalam kolam. Tetapi Tuhan Yesus datang menghampirinya dan menyembuhkannya saudara. Lah, apakah kita pernah mendapatkan kasih karunia? Pernah, ya. Itu namanya sekarang yang lagi familiar itu namanya rezeki anak soleh. Nah, ya, lagi duduk-duduk ada orang yang mengantar makanan. Lagi duduk-duduk ada orang yang ngajak ngafe. Itu kasih karunia, ya. Bukan Tuhan langsung yang ngajak kita, tapi Tuhan menyuruh seseorang. Ya, lagi duduk-duduk ada yang memberikan tas baru. Nah, itu namanya rezeki anak soleh. Tapi dengar baik saudara, kasih karunia itu datang gak segampang itu. Di saat kita sudah gak berdaya, di saat kita sudah gak bisa melakukan apapun, barulah di situ kasih karunia itu datang dalam hidup kita. Amin. Iya, saya pernah sekali ingin sebuah tas saudara. Tas itu ada di toko seharga 350.000, saya gak bisa beli. Saya hanya bilang, Tuhan saya mau, tapi sudahlah Tuhan saya gak punya uang. Besok siangnya saudara, ada seorang ibu yang mengantar tas itu kepada saya. Percis sekali. Kemudian saya ajak Boksu, Pak antar saya yuk. Lihat toko itu, ternyata di toko itu sudah tidak ada lagi tas itu saudara. Jadi itulah yang dinamakan rezeki anak soleh. Nah saudara yang terkasih, sebelum ini terjadi, sebelum kasih karunia ini datang kepada orang lumpuh ini, ya, Alkitab berkata bahwa orang lumpuh ini sudah 38 tahun kalah bersaing saudara. Dia kalah bersaing, tapi apa yang terjadi? Dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Begitulah dalam hidup kita. Anak Tuhan itu enggak selalu harus bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Amin. Anak Tuhan itu selalu ada anugerah untuk setiap keperluannya. Amin. Tapi ingat, jangan yang dibangga-banggakan anugerahnya. Tetapi ingatlah bahwa hidup ini adalah persaingan. Walaupun kasih anugerah Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Beri kemuliaan buat Allah kita saudara terkasih. Yang ketiga, apa makna hidup yang ketiga? Yaitu life is hope. Hidup ini adalah pengharapan saudara. Kita lihat pengharapan selama 38 tahun mendatangkan mujizat. Kita baca saudara dalam Yohanes 5 ayat 9, 3, 2, 1. Ya, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pertanyaannya saudara, mengapa orang lumpuh itu sampai 38 tahun berada di tepi kolam Bethesda? Mengapa saudara? Karena ada pengharapan saudara, amin.
Kalau aku nggak sembuh hari ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, minggu depan. Kalau nggak minggu depan, bulan depan. Kalau nggak bulan depan, tahun depan. Kalau nggak tahun depan, ya tahun berikutnya. Karena ada pengharapan. Makanya orang lumpuh itu menunggu di tepi kolam sampai terjadi mujizat. Hari-hari ini saudara, jangan biarkan pengharapanmu hilang. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang belum engkau raih dalam hidup ini, apapun masih ada kegagalan di dalam hidupmu, jangan pernah putus pengharapanmu di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang masih lumpuh di dalam finansialmu, apapun yang masih lumpuh di tengah-tengah keluargamu, apapun yang masih lumpuh di dalam solusi hidupmu, jangan pernah hilang harapan di dalam Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Karena saat kita punya harapan, di situ kuasa mujizat Tuhan terjadi. Jangan pernah menyerah. Bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah sebab kita punya Tuhan. Amin. Saya berdoa tidak ada satu orang pun jemaat Peniel yang hilang harapannya. Yang putus harapannya. Amin. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Kita bertahan hari ini karena kita punya Tuhan yang hidup. Beri kemuliaan buat Allah kita. Iya, jadi saudara yang terkasih, ada 3 makna hidup pagi ini yang sudah kita dengar dari firman Tuhan. Yang pertama tadi, life is competition. Hidup ini adalah persaingan. Hidup ini adalah pertandingan. Bersainglah sampai engkau menjadi yang terbaik. Amin. Apapun pekerjaanmu, bersainglah sampai engkau menjadi yang terbaik. Apapun aktivitasmu, bersainglah sampai engkau menjadi yang terbaik. Apapun pelayananmu, bersainglah sampai engkau menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Ayo, hidup ini tidak gampang. Hidup ini adalah persaingan. Kita harus bersaing bersama Tuhan. Amin. Yang kedua, life is grace. Hidup ini adalah kasih karunia. Tangan Tuhan selalu terulur menolong kita, saudara. Walaupun hidup ini adalah kompetisi, hidup ini adalah persaingan, tapi anak Tuhan tidak selalu bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Ingat itu. Anak Tuhan bisa mendapatkan sesuatu itu karena anugerah Tuhan. Amin. Yang ketiga, life is hope. Hidup ini adalah pengharapan. Apa harapan saudara hari-hari ini yang belum Anda capai? Apa yang lumpuh dari kehidupanmu? Apa yang hilang dari kehidupanmu? Berharaplah, jangan putus harapanmu di dalam Tuhan. Amin saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri.